Bismillahirrahmanirrahim. As-safhu wal afu 'anil muslim. As-safhu taiki bab nyepura wal afu lan ya tegese nyepura 'anil muslimi saking kesalahan wong Islam. Akhrajan Al-Bukhari Imam Bukhari an Ali radhiyallahu anhu yaqul Ka'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad radhiyallahu anhum faqala intaliqu hatta ta'tu raudata khawfin fa inna biha ba'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Intaliqu budalono sira kabeh hatta ta'tu sing nekani sira kabeh utawa tumeka sira kabeh Raudhah ing kawasan Raudhah, kawasan Kau nama sebuah daerah. Ini satu tempat antaranya Mekah Madinah. Fa inna biha mongko tak temne iku ing dalam Raudhah zainatan ana sisi kafilah utusan ma'ah kang iku sertane zainah kita benutai siji surat. Fa kudu mongko juga sira kabeh ing kitab minha sang zainah. Pantolak nama kebudalan sopo kita. Tahaka hale kesusu bina klan kita pokoi luna opo jaran kita. Hata-hatena sehingga nekani kita ar-rodo saing rodo. Faizan mengkonalikane mengkono naknu te kita iku bizoi nati iku ketemu goina, ketemu kafilah sing kita surat. Fakulna. Mongko ngucap kita. Kebetulan sing diwawancarai sing dikhitabi cah putri akhriji alkitab. Akhriji ngetokno sira alkitab ing tulisan ing surat. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah wong wedok wae mama iyo ta surat iku ora tak gawe ingsun. Faqulna mongko ngucap kita. Laku khrijin la yektene ngetokno temen sira alkitab ing kitab awalanu tianna utawa yektene bakal cara Jawa nudani kita dan buka kita ati apa ing pira-pira pakaian. Soal fakhrojat wong dawa sapa rawi fakhrojat mongko ngetokno sapa imro'ah ing kitab min isqasiha saking bundelane kitab atau saking gon simpenane kitab. Fatena mongko nekani kita utawa mongko nyewakno kita di iklan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan mongko nalikane mengkono diiku tetep dalam kitab utawa ana penjelasan ngeten utawa ana kejadian ngeten min Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu kongko Khatib bin Abi Balta'ah ila nasin maring manusa di Makkah minal musyrikina saking pira-pira musyrik yuk biruhum nyeritakna sapa Khatib rum ing ikilah ahli Mekah tiba di amir Rasulillah lawan sebagian urutane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa nabi ya hatiku Khatib mahaga mau dawuh hadza utawi iki. Faqala ya Rasulullah mongko dawuh sapa Khatib ya Rasulullah la ta'jal aliyah. La ta'jal lamun kesusu panjenengan aliyah ing atase ingsun. Ini saat temen ingsun niku imro'an niku siji wong. Ini kuntu imro'an. Ini saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun imro'an ku wong utawa sebagian wong. Mulsikon kang parek banget fi Quraisy ing dalam suku Quraisy. Ya aku ngucap sapa Khatib ngaten kuntu ana sapa ingsun khalifah niku bersekutu. Kula niku bersekutu kalian tiyang Quraisy. Tapi walam aku lan ora ana sapa ingsun min anfusiha subhanallah. Iku setengah saking dinasti Quraisy. Wa kana lan ana sapa man wong maka kang sertane panjenengan minal muhajirin sing pira-pira sahabat muhajirin. Man lahu qarabatun man tegese ana wong lagu kang tetep kediman qarabatun sing pira-pira unsur kerabat. Yahmuna kang iso jaga kabeh biha kelan sebab karabat ahlihim ing keluargane ikilah al muhajirin wa amalahum lan dunya-dunyane muhajirin. Sebab tu mongko seneng sapa ingsun idza fatani dalika. Nalikane pot ning ingsun apa dalika mengkono-mengkono kerabat minan nasabi sain nasab sihim ing dalam ikilah Quraisy. An at-takhida ing pangalap ingsun ing dalem ana ing sandinge Quraisy utawa nggih Quraisy ngoten mawon dan ing siji ikatan. Yahmuna kang gelem jaga sapa wong Quraisy para dadi ing kerabat ingsun. Walam af'al lan orang nglakoni ingsun ku ing ikilah perkara nggih ku ing ikilah cara saniki koalisi atau mitraan irtidad dan khalifmu manane mitraan baik koalisi irtidadan ing murtad antine saking agama ingsun wala ridon lan ora krana ridho bil kufri kelan kekafiran badal islami sause Islam
Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqakum. Ama ilinga ya innahu satamne Allah taala qad sadaqa. Teman-teman benerna sapa Allah kum ing sira kabeh. Faqala mengko dawuh sapa Umar. Sayyidina Umar usul ya Rasulullah, kani adrib unuqa hadal munafiq. Kani ngala panjenengan ning ingsun, adrib mongko ngetok sapa ingsun unuqa hadal munafiqi ing gulune iki lawan munafik. Faqala mengko dawuh sapa Nabi innahu syahida badrun. Innahu satamne Khatib bin Abi Balta iku syahidah nyepeni sapa Khatib badran ing perang Badar. Wa ma yudri kalan ora merokno ka ing sira, marga iku ora roh, la Allah satemene Allah taala utawa muga-muga satemene Allah taala. Jelas ora menawa manane. Iku kodit tolak. Iku teman-teman mirsani sapa Allah taala alaman ing atase wong syahidah kang nyekseni sapa man badran ing perang Badar. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala ikmalu masyitum. Ikmalu nglakoni sira kabeh mak ing apa wae situm kang ngarepno sira kabeh. Fakat ghafartu mongko teman-teman nyepura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Panjala mengkonurono sapa Allah taala suratan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a ila qawlihi faqad dalla sawa sabil. Betul betul dalam sini la tattakhidhu lanit buang la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum lanit dibuang faqad dalla sawa sabil. Niki langsung niku kula mencolot sing tenggene halaman 173 sing tengah sing wa proja aku ya ala sing napa. Apabila ada satu kalian ke? Mencolot tadi. Satu nah ya meni kalau terangkan terus napa ini penting sekali dalam konteks kalau cerita rujukannya. Kitab ini itu kitab Hayatus Sahabat. Kitab yang spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kalau riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah, teng Maktab Anas bin Malik bas nomor. Riyen regane 300 riyal nopo dinten. Bahwa ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Teksnya banyak yang salah. Mereka tak mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, dia tak tetap nopo mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru. Tapi itu bagus. Kalau mergawe ada kitab Nusara ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu nggak bersama dengan punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang nopo Quraisy. Ini rumah tenan. Dan sampai nak jadi pemimpin Islam, jadi kiai, jadi ketua RT, jadi ketua keluarga, roh karpe. Khatib bin Abi Balta itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekarang bukan Madinah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah, gak sukses mereka Mekah 2 jok, kenapa? 2 jok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Dan latihan dakwah tenggene Mekah itu 12 tahun, 12 titik. 3 orang bilang 13 tahun. Nah itu hijrah kemudian Medina. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Medina. Sebetulnya hijrah ke Medina itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif bin Adi dan Habsah bin Abi. Tapi hijrah paling sukses di Medina sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Medina. Semuanya nak rukun diterang kita malah paham malah ruwet pokoknya bertemu Mekah tidak ada Medina. Pokoknya yang gampang-gampang. Nah ketika di Medina itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta itu melok termasuk daerah perang nopo ke. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang Gus anak kiai, butuh kiai. Paling repot itu nak ngadepi masyarakat. Ini kita susah ngerti. Dan sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bujurnya orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyanya cara marung dikunci, aset-aset orang dipatrano, kudu cepat-cepat nopo hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat meninggal. Termasuk bawa 6 barang ditinggal. Karena orang Arab pun harus dibujuk situ. Buat ini nanti ya, tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk bagian-bagian nopo ditinggal. Benar sampai nggak cerita.
Akhirnya sahabat Muhajirin yang Medina itu tanpa bojo. Makanya kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu, kowe karep di milahin, milah itu ya tak pekat menaik driver rabu kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekatnya sahabat apa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih tinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy, bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu marganya Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Medina, ya sajane orang nakalannya, orang sok suci nih. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan tinggal ngepleng enggak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Tibene, Mbak Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam mau nonton rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbak Nom. Tapi ini mungkin orang cerita nih, termasuk Mbak Nom jualan apelan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbak Nom. Jadi termasuk kata kunci. Memang waktu sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Ya. Setelah itu Nabi Haji wafat dan Nabi Haji terakhir. Nanti Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Terus bicara Khatib ini dia tahu kekuatan penuh Rasulullah. Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar yang menang Islam beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib itu kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak dadi intusan wong wedok orang nyurigai. Jadi mulane kasusnya wong wedok kirim surat. Pokoknya ini surat mau penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Yaitu mitra-mitraku yang nyelametno asetku itu kandhani. Dan sebenarnya ono serangan Rasulullah frontal itu punya surat ketiga di bang. Pertama ketemu kere-kere kayak Rasulullah itu jago berapa? Aku terkenal berperang itu. Sing dunia jadi wanita, babulan jadi makanya kata kuncinya aku menamani babulan ini penting. Kalau perang di saya itu mau kami itu loro. Nakes 25 BA. Soalnya itu apa tuh bukti-bukti tak perang itu nggak solid bareng. Jadi itu nyata. Nah ini aku ngomong tentang ayat dunia. Dari saya itu tentang perang. Itu dia itu amat. Perangin apa? Mana yang turunan yang bukti-bukti kalau semua lihat anak yang bukti-bukti. Nanti kata ngamat terus begini dia tuh. Orang bagian buang tuh, orang mesti bagian. Hanya dia perang itu itu. 25 bentuk apa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'a ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang mesti begitu. Mutadidina Ali. Jurau Dapakoh, cara ini perbatasan Mekah Medina itu ono wong sing putusannya Khatib bin Abi Balta'a. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Hasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, setelah hasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat Muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya. Ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan-mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik. Dulu saja. Kalau engkau mengizinkan Khatib mau saya nopo?
Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, marko itu ora roh pangeran. Aku sih roh pangeran. Aku roh pengumuman pangeran sapa wong sing melok perang Badar ditane disebut. Malah pangeran iki pengumuman maklumat itu satu gopar tuh. Aku anak mau pokoknya disebut. Umar kan berjanji, ternyata khotib karena khotib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman maklumat itu satu gopar tuh apa? Laku. Dia disebut. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya yang mati dia mati syahid terus yang mati rasi sepuro kan kira lucu mau perangnya kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah maklumat itu patut gopar tuh langsung wes apa nama mau ayo nggak malah perang Badar tetap nopo disebut. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini ini kira mana tenang. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar, mereka baca hadis karena dianggap membocorkan nampak informasi. Sama yang tak ceritani, foto dalail yang dilakukan toreko-toreko yang tukang foto setahun ini. Ini bisa tahun ini, sekurang suwe tolong tahu. Tahun suwe malah nampak. Foto dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah, secara ini tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh uang foto nurut ini tahu. Jadi dulu larangan betul foto setahun. Jadi foto setahun rian dilarang Rasulullah. Terus Ramadan itu sampai kadang nak umat ya Senin Kemis, nak umat ya Asyura, mesti itu. Nah itu kagum dari kiai bebo foto nopo. Dunia apa itu nopo? Naruh pak ya. Mau tak tahu foto. Pak saya khawatir kakek nggak jarah. Kalau apa cerita foto sunat itu tahu apa tuh pulau. Ini kita nyata kalau itu konten jenis sukron. Jadi latihannya itu jatuh pas Idul Fitri. Mansoma Ramadan semua ada urusan min Syawal. Pakai nama somat darah nama pulau. Melopok boleh fadilah foto 6 jina tahu. Dari kedua ketiga tamu ini cek foto dia rapor. Tamu ini buku-buku ngawang. Sebenarnya jinan bodoh niku. Kalau mau taruh gini kan sebenarnya jinan gak kuasa. Sebenarnya yang gue kapok punya itu suci. Itu tuan dulu itu tuan jadi kan kapok. Sebenarnya banyak umat yang foto nih tani. Kalau pinjam foto 6 dino itu tuan dene. Itu tuan ada rokokan tenang. Itu boleh jinan bodoh niku. Kalau mau foto-foto 6 dino kan boleh jinan gak. Kira tuan tua kuat apa tu? Selama tenanan kuat. Akhirnya saya berpikir tu fadilah muak orang. Jadi, kalau kita tenang di sini ngomong fadilah muak. Kalau kita wiridan nggak lebih Mustafa. Nyabari melarat nggak lebih rutin. Misalnya kalau cerita fadilah tu sopri alal fakri, lah tetap nggak lebih rutin. Dan kalau tak ada reputasi fikir teman-teman. Nanti kita nyata. Ini rumah tenang. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada yang masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik lemat menjadi kalau suwe kafir. Umar marah-marah ya Rasulullah. Bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenang. Muwatat Umar, ya satu ting muwatat. Mbok nak kaji Nabi perang mawon timbang ino, timbang apa? Ino dari kaji Nabi. Orang marah, aku rene niat umroh. Kalau ini Nabi niatnya apa? Umroh. Aku rene niat umroh, orang niat perang. Kalau ini orang alat perang mar. Waktu itu, kaji Nabi ya tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi ya dua seni. Soalnya kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya ada, itu seni. Kita senyum-senyum. Tak kau itu Umar ya Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam
Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talati samsu. Aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Itu senang dibantunya tak isi nih. Nah, termasuk surat itu laqad khulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina berusaku wa muqad sirin. Ini surat Fatah. Orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan tentu. Siapa itu disebut dong, wah ini kacil tenan, informasi Nabi kan gak ngarah salah, wah kacil tenan, itu tawaf, itu tomek. Ternyata dia ada problem. Ini rumah lagi, dia ada apa? Umar di kesempatan. Wah jenengan sih, sing cerita ayat nak kita bakal latak kurang Masjidil Haram, insyaallah amin. Kok malah kejadian yang ngeten ra iso mlebu Mekah. Jadi Nabi jawab aja. Ya tapi itu kurang muni tahun ini Mas. Aku tengah itu kan lama tahun ini Mas. Ya mau Umar kotom lho Wah, tak terima deh, tak Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah eleknya sakeme. Tapi kan ini Allah Mas. Juga ini cerita, jangan ngerti. Bahwa sahabat itu masa bersapi, antara itu tenaga problem satu ya. Latar tertulut nal Masjidil Haram apa? Misalnya kalau kita nak ngiayi mesti enak, orang enak. Ya kan ada jaminan kayak itu. Betul kan? Saya repot. Tak ada beda rapper kan? Nanti mau mati tenang. Nah ini walhasil terus. Itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok bilang maksudnya biasanya yang informasi kan cocok. Nah kali ini mereka ganti alat baru. Jangan-jangan kau diganti Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi, ya aku tetap Rasulullah. Nah, semua informasi dari engkau mesti benar, iya mesti benar. Ya tapi kenapa gak jadi masuk Mekah sekarang? Ya mereka orang tahu ini, karena Nabi jaga, mereka orang jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak saudara. Luar ini Madinah dia sewajar. Coba ngotot dan Nabi dia rakan dan Ka'bah. Buat dong. Jadi dia ngotot dan Nabi rakan dan Ka'bah. Muna-muni apa itu aku ora pikiran tua aku ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpuh. Saiki wis itu gerbang Mekah. Lah iya gara-gara kangen mbok enom itu aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Wis sumpah-sumpah pe foto setahun. Mulane foto setahun itu sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Itu lapor ngempet mbok enom. Nanti bantah sinten? Mulane terjadi mitos nak foto dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, mulane dosa ringan-ringan kan. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan foto napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi ngono ning Ka'bah. Kok tidak sithik mrene kangen tawaf. Kan niku peti dhewe ora ono kamu tawaf ora. Paham ya? Kamu tawaf mboten en. Nah ini balik tentang Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga dibuat di keluarga. Paham ya? Nah mulanya pulau ini yang kaitan dengan saya, dengan para anak-anak kiai. Maksudnya semua Arab yang mikir agama. Itu memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, menikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat saya. Jika saya tidak bisa ke orang Islam kok dorong pokok yang berapal Quran ngalim mesti ditanggung pengiran tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja, kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS, dari keluarga Muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas duit toko, duit pekerjaan dan sebagainya. Ini harus kita maklumi, harus kita maklumi. Kalau tidak nanti Islam maju-majuan seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik, mereka bagaimana informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah,
Orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasan tuh. Jika mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, bapak saya kiai. Umpama aku sombong ngalim nganti tua nganti mati ra di pekerjaan. Pokoknya bermulang istiqomah abad asa. Itu sudah gede prestasi. Semula contoh kere lunak-lunak kukar-kukur ngono sudah prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangnya misalnya keluarga yang matre atau PNS Pak, kan nggak mungkin ngomong udah prestasi. Urut orang jelas. Nah tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salah karena orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Misal biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja. Yang belum. Jadi kan sinau tenanan perkara ini dihormati didukung. Untuk pondok jelas bulan jelas. Nah mungkin kan sinau tenanan dia ngerti radio pondok. Untuk kita tahu foto-foto apa ane bodoh ini udah diduit taurat. Ya enggak, kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, keluarga saya kan gak ngerti kok. Nah, nak Cina untuk apa kan enggak? Bapak saya ada pernah tanya situ, bapak juga ada pernah tanya situ. Malah anak alim kapan pernah? Anak dia curang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan ibadah, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang kali saya mau pidato. Sebenarnya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong berkumpul dengan pulau pidato. Ini kalau pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai dengan saya dan senengani pengajian saya, bukan di saya, yang turu di saya, yang cuma saya. Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turun. Jadi ini etiak ono cerita lu. Kalau wali dari nopo poso, mak belum ini ku tahajud. Sholat sunat apa dilakoni poso model dia nopo. Dia karena merasa suci karena amalnya tidak ngamek. Dia boleh saingan wali. Ya Allah apa ada wali yang setingkat saya. Ternyata berpikiran di dalam wali sebentar. Dia ngiler beda toh. Gak terima. Itu saja wali di depan turun. Jadi kita tanyakan. Ya Allah. Gimana mungkin orang yang turun orang-orang mau tanginya beda sholat fardu derajatnya sami kalian ku ya orang paham itu takok kok gampang tuh takok rewali semudah turun takok kok usah derajat be aku perkara ini belum aku ini ibadah rino foto bunyi terhadap kok itu turun sederajat sampai aku dari wali sing berapa? Lah ya, kok rewangi ngono itu sudah mesti cita. Ciri utama agama itu satu, ini itu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kalau satu potong lagi di pasar itu bekar-bekar gitu. Kalau potong lagi mau kamu aku tetap rawa besok, rawa rojo, rawa kawan, rawa macam-macam. Tetap bersiaga, aku neng kamar, terus aku mau. Itu orang hari wes ada tanam gue aku tetap bersih aku. Aku ning kamar turah. Kiwe ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali di waktu. Bener benar. Yo, tapi iki ilmu kalau sampean niru ya kena ora kena tapi itu ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali itu tukang ibadah. Iya, aku yang mau kamar, aku yang ngempet dia rasa ngempet kok mau kamar. Sampai ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, gua mau pengajian kok rata tono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang hormat anak itu ibadah, hormat ibu itu ibadah. Lah tenan kali pengajian malah saja nglakoni saranem itu hormat anake mbok ning omah. Lah iya itu kalau kandani. Kita ini tidak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang mana pengajian barang apik ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong hormat ibu apik, hormat anak ibu apik.
Yang ngomong jangan teko malah nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong rumah tanah. Ini saya kiai, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong dhewe ngaplikasikan ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran biasa cerita, sakniki sing sawah mboten ngani pengajian kula nggih, ayo ning sawah golek apa kok. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Tidak lagi ngomong rumah tanah saya itu sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiri nekat kayak saya yang nggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasih, ada kitab Fadilatul Kasih. Itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik Rasulullah, sungguh Islam. Surat terima balik karena terima kiai, nabi ngaji. Nah, mesti yang berkiai harus santri semua apa-apa, kalau Mustafa. Wah, santri semua apa-apa ini kan mesti ekstrim. Kalau canom, awalnya kekar, dua pacul, tenang ya, Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma, tenang. Ya liwati Rasulullah tenang. Jadi pemuda-pemuda tadi yang malah ngaji kan, ya Rasulullah, tanammu tidak kurang ajar. Lu senam kuat, awal ejek agak gelem lah. Cek rugi nih, karena Rasulullah ngaji juga melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah itu cuma punya ajaran. Itu Nabi, memang saya tak yakin. Tidak Muhammad Nabi benar. Kamu balik. Jadi dia tidak mau balik, tidak kiai, tidak ada nafsunya sama sekali. Paham? Memang butuh hati gede, ngomong itu butuh hati gede. Kalau kita tetap ngaji, mana goblok, ngaji. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membagukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti ikut begitu ngalim takdir. Apa yang rapat ikut, rapat ngalim, tapi amin pidato, cuma sahabat di masjid, urusan bangunan. Karena aku ya coba melok, malah rokok aku malah repot. Tapi aku tidak ngaji, malah melingkar kabeh maknanya malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Suka. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya terus dia mau angkel abe awal edw terus foto nopo adalah gue ngaparoi bantah nasi demi bok semenjak itu terus dalail jadi syariat. Semuanya sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail waktu setahun terputus sampai Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya foto setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang foto nopo setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal binten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian dia ada senang malu. Bukan dari satu. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yang musak berarti tanggal binten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama yang mengharamkan aku setuju. Setuju itu ben malaikat itu jelas. Saatnya malaikat menyenangkan diharamkan. Saatnya malaikat itu gini. Kita ini kan misalnya tahu falak ya. Sekali satu Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa adalah tidak pernah jeda, dan itu terjadi sak. Misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 sak. Ya 30 hari ya, minggu kiamat 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang pakai modern, itmam itu ada masalah. Masalahnya gini guys. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan satu Sa'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih modern sekarang,
istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari satu beda-beda, paham ya? Selama ini kalau GG kita itu kan hanya cerita, oh nak bingung lu gampang, pokoknya Pak Milu data sabar salah Cina Yoman. Ya tapi salah Cina Yoman yang awal sadarnya besok, paham ya? Ya mungkin loh, paham masa gue? Salah Cina Yoman sabar, jumlah sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya akad, terus ngitungnya seneng. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak foto kayak aku gak bikin malaikat. Karena jelas catatannya gak foto, gak foto. Karena yang biasa foto dalail malaikat itu dicatat. Bagian dalail ke Ramadan kan. Jadi kadang ini ibadah rada perhitungan kakek malaikat. Maksudnya ini bingung no. Mulanya rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syakifat. Aku cocok. Mau ada foto sekarang itu cocok loh, mereka rasa foto ini maksudnya. Mereka rasa apa? Foto. Karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini baik cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kata Ibnu Abbas, kata sahabat-sahabat yang hati-hati. Ya sahabat ini wonder yang alim gede, kata sekolah ini kata alim tapi di perhitungan, mau seneng sing haram-haram foto seneng. Mereka wes ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing foto itu ngenyek gitu. Goblok poso. Poso yang musaku haram itu lakoni. Wes foto untuk dosa. Wes foto untuk dosa. Aku ora foto untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kalau tenang. Kalau ulama dari yang musaki foto haram. Jadi saya akan foto dosa apa ibadah? Dosa. Ini jadi ganjaran apa? Mana aku senang untuk lama ganjaran ini ada. Nah, terus ulama-ulama sahabat yang soleh-soleh kata Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darah nih, yang musak tetap pasani wae. Iya wae yang musak itu potensi bagian dari Roma. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan saya berikan ke Ramadan daripada faktanya yang musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bila saya tinggal aja keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kayak aku terus puasa pengiran tirto ya mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek biasa dalail rutinitas apa ora kan mergo mlebu ning rutinitas potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyatati dalah elu kon nilangno, kon ninggalno, sedurunge rong dina ya mu. Iku ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bolak-balik dua pendapat ekstrem di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Kok bisa kata sini nakalan, kok untuk pendapat loro. Paham ya, agak tunggal tengah-tengah mesra melok. Nah, itu sama ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka yang dua adat puasa. Cek dalail, cek Senin Kemis. Ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan yaumus, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili rumah, itu mewakili dalail. Tetap menjadikan malaikat PR, tetap menjadikan malaikat apa? PR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat itu sudah diperdebat. Dan kalau balik balik itu cerita kita. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora wong ngalim tahqiq. Soal pondok nak kurikulum, bila wong ngalim tahqiq kan. Tapi ketika kowe anti ijazah, dia repot. Tidak semua santri kepengen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yang serah kepengen ngalim tahqiq, kalau ijazah mau mondok salaf lah tetap ngalim tahqiq. Nah jenisnya ini rumah tangga. Misalnya kalau rugen juara alim satu, juara ijazah. Misalnya kalau Banyuwangi tergoduh, ya udah reputasinya sudah. Dan itu film tua nih pura-pura tuh nggak boleh nol ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodal untuk. Ya sudah gitu.
Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok untuk ikut bisa mau Bukhari Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat masjid mulon, kita nak salam yang ngalor ya sudah. Itu ada ukuran-ukuran gitu. Paham ini penting kelaturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Baltaah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan kuat. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Baltaah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata dia ini kangen Ka'bah, kangen bon. Bukan repot. Kalau sulat yang kantor, pengiran dua belas sulat yang kantor silaturahmi. Sekecil lagi dari yang situs yang ngomai. Itu rahasia umum pengiran beres kok. Niat silaturahmi bukan dari kok. Tapi nak menghindari data blojo karuan. Dibagi itu mari itu saran ibu silatur. Mana bujo sore kan jenis karakter setan hilang mulai bujo kita belajar. Kau itu pak kok kaget ketok. Oh aku. Biasa munculnya tengah itu kerayam. Banyak kebaikan yang sebatinya pirang-pirang. Kebaikan yang apa? Sawangannya kangen Ka'bah, gue besar gitu. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kerumunan nak mutajam cuma mustajam. Nak menawa bebas korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah elok. Nak menawa itu nyapati terus bebas dengan apa? Terjerat apa? Ini Ka'bah kayak aku hati tuh, nggak dua menung. Itu kan sudah gitu dia kayak kasus Sayyidina Umar tadi. Umar wong soleh tenan dikafari foto setahun apa ngomong gelem. Paham ya, ini kan tambahan ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan dia harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali mengutus sahabat untuk menangkap utusannya Hatib bin Abi Baltaah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Jadi beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah mengutus Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Walaupun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Ketika sama dari kiai, di satu sisi pelaturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran, teman kudu diboyong. Dan tapi misalnya kita tahu pangeran, Pak Yai. Oh tak ada yang kiai penjajani, uang berapa ngambil penjajani malah bodoh yang merasa penjajani untuk boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai sholat yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Lego pondok rano pelaturan tidak mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu rakati dia. Ya, saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling. Pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah bagus kita tembok maling. Mungkin anak kelas buat kalian bapak. Nanti pondok, nanti mengerti anak kelas itu kan nyolong. Jadi kalau pondok itu bin mari. Dan ajaran boyong terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kalau itu mengerti bisa penyakit anakku. Kalau itu nyolong. Mulai kalau pondok ada ben mau. Kan nggak mungkin pondok apa peraturan. Pelaturan tidak apa-apa. Terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita terbiak? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah pada kurikulum saya nanti bayar biar sekolah kurikulum jangan aturannya lebih jelas. Jadi kriminal Taurah, nah kriminal dilapor polisi bisa model. Itu sudah begitu. Ya Rasulullah tidak mengalami kayak begitu.
termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di Purwokerto sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat 2 ini. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenang. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan hak. Ya tegakkan apa? Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-Bujuni mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling sakaan nabi wajhi asapun. Nabi itu susah sekali, susah terus buang muka terus. Bahkan sebagai riwayat yang merisi, seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau putus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi, dan ini kan juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruhkan. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi ini. Pakai fala ahzan, pakai fala abdi, wa umati tu kau bela asurikum. Lu aku rasa susah sih, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok dengan aku, orang regani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu, ya gampang deh Rasulullah, ya apa diketok. Tak perlu nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, dengan sepura lawan rasa diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zakat sultan usu'in, ini pulau wajah. Zakat sultan usu'in, alladzi ya'fu anil hudud, walakin ta'aful hudud bainakum. Karena sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, itu dihukum. Namun tersorot di sepura, zakat sultan apa? Itu imam yang jelek, satu hukuman kok dibatal. Tapi apa turusan Rasul? Aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'aful bainakum. Isora diketok, tapi hukum dasar ketok itu hilang isi. Akhirnya wong sing rumang kok ditolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula, itu harus saya maafkan. Ya ngono jalan. Itu betul Pak. Kiai saiki kok dadi nabi mriyang terus. Ya paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh nabi. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan ngetok, tapi ketika itu tolong nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa yang nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan seringan motor rasa mau rasa dikit. Betul. Nah, itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali. Karena ada hal yang terbukti salah, orang hukum. Tapi hukuman itu sebut batal Allah. Walakin ta'afu benakum. Ya asal tingginya nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni rugen. Misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluarga nerugen nyepuro hukum kisos saja. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, penyelingkuh itu sendiri wong. Terus yang lanang rido ngedian. Jadi orang hukumnya Islam. Jadi itu berapa? Itu sama contohnya. Kecuali cerita-cerita di kota-kota kecil dengan itu. Wah, lha iku ora ana tembakan yang lali kula niku ngalim ngene cek kalah mek kanca kula. Terus kula nang ngalim kalah mek jenengan, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene tak urip-uripe ngaji mek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, manjen ra ngalim baru teke akeh. Niku nate tanpa kula. Terus jenengan tak digawe, nak iso lho. Nak ngalim kula ngakoni kalah, nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ora seneng, setan ora seneng. Saya kan setan seneng. Itu setan ora seneng. Apa jar nyelingkuhi bojone setan. Itu Allah ora seneng, setan ora apa. Ora aja. Jadi dia itu dosa sing Allah ora seneng, setan. Wah, aneh banget. Oh, dosa itu nyelingkuhi. Itu Allah ora seneng kiri zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Ana saiki lho
Mulane minuman keras nak diudu wong mati ditetep setan. Minuman setan diudu. Setane gak terima. Allah ora seneng perkara minuman setan. Setane ora seneng. Mobil mulane hubungannya berat tuh, ya ini mati ya. Kok Allah ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng, dia ini setan nulung. Mesti lah ora nulung, mergo mangkel minumannya dintek. Saya kok apel tetep ya, kudu orang alim kudu ngembangno ngene iki. Nek iku sing nyarano kula, ora usah dadi wali papan atas, ora usah dadi umpulan teman-teman, ora enak. Ora enak. Nek ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad itu rokokan. Biasa-biasa wae kok ketemu wong tuwa santai gitu. Itu gara-gara nak oleh nemen keluargane awar Nabi mriyang gitu. Masuk tak aku dia terus kan. Kaedah. Itu keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Nah, itu caranya ya, soalnya teman-teman ngajar. Jadi ini ujungnya rasional, urusan itu. Ngomong tapi blogger, tapi nak urusan itu. Ya, muka-muka di sini, tak nolak lagi. Wah, kata sini memang, kenapa ini saya dari rumah? Tak niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama, merespon itu fakta-fakta sosial macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sama tidak harus gimana sudah ini kita. Sekarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari, tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari saya yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang lihatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat, jadi berkonco-konco. Mau umroh lagi, Kak, bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama. Merasakan umroh sudah balik. Saya ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Orang-orang negara Quran dimulai tuh itu orang pertama yang kan mau. Nabi Adam pertama digawe wa alama agama. Jadi semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang-orang cerita liane ilmiah, tapi ulama. Jadi sebenarnya sinau. Lalu ketambahan. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu kan tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu akhir yang baca Quran biasanya nopo di bujur kalian naskah-naskah. Tapi kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia orang Wahabi juga mau. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar orang alim itu wadah kan nggak boleh rujuk, nggak boleh makno. Kalau belajar mustafa ya boleh kamus. Mungkin gak kena kamu terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, sekolah ngaji lagi sama jenengan dulu muridnya saya ketika di sarang ini ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pasti multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Orang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya, ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nanti tafsir wajib. Ini juga. Ya, tapi kalau mari kadang, wah ya repot. Kalau di orang marah malah enak mikir haji. Kadang di tafsir mampu apa? Nah, rutin kalau tak wah aku kepikiran berat itu ada wajib ya. Oh, segala pikir kowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib nggak bisa dihindari itu mulak. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Sehingga hubungannya ulama dengan umat itu hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro ngajar ya pulang. Di sini harus ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Kesekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat. Tenang dukun. Kemarin jadi mana sumber rezeki ini dibuka toko yang penting laris
paham ya, sing duga-duga benang payura. Itu udah harus lama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu Pak. Selain aku ya ragu itu duga-duga iki buka toko, iki buka pom, iki ya ragu ya ngono. Wah nang tinggi-tinggi ngono ono wae itu kan. Buka toko benares istiwa itu bos wae akad lebih wopo kok. Soale wae ono cara-carane kok piye. Mungkin sih ra toko kok carane. Mulane kula iki wonten kula bolak-balik. Wah jenengan hubungan kula namung ngaji mawon. Ora patuan-tuan kudu. Kula ini bukan mencusuani. Kemudian dokter berani dan berwaya recuk mulai senyoro tenan kula. Kalau cerita kalian Lukman di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Itu kan kawasan Sedan. Itu keputusan itu haflah akhir sana mudah pulang. Mudah pulang kan tiga atau mereka kata lagi. Kalian biar kalian seorang kiai. Yang jelas tua calon muda lagi lah mau itu aja. Panitianya tuan tu. Ini bagus. Wah kiai di pun bersama jenengan rakyat pidato. Tapi ini kedapuran, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai, orang duduk ke keputusan kiai malah lucu. Aku kiai, jadi rawat duduk ke keputusan apa? Apa panitia, waduh iya, selalu. Coba kita tenang aja berkuyan. Aku itu kiai, yang intimidasi ke keputusan ini apa? Kiai. Jika anda yang para kiai dimutus, dari kita sendiri juga, apa? Akhirnya kameramen ketemu ke ketua di game. Wah, ada saya canggung. Wah, aku sudah dua orang berkongsi takzimku pendes ya, ngomong kena untuk para kain alimmu ini. Aku rapat. Nah, sudah itu ya, Pak Ilman yang nak cembung bakat pidato ge monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak tengah sekolah nu ampun diundang. Di bangkaman kecewa. Pulau balik. Mungkin bertamu di situ foto tuh. Kusmiti kujinan pidato mesti. Walaupun ada soal iki mosok boten jenengan turuti. Jangan kok ya. Foto aku nuruti dhewe para-para masuk. Itu aneh-aneh. Aku omong ngegani aku dari studio Rembang Wadah. Lah aku nuruti dhewe aku marane gono. Karena iki mentolong ngelo kiai imam. Boten. Mun karo kae mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ya ngono apik, waras to. Jadi memang saya itu bukan bapak ya, ya. Kalau yang bakat pidato di monggo, sing bakat mubalak ya monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik, yang terdokumen kayak saya itu sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marosek. Saya itu kalau ngaji saya tahu nggak rutin ngomong apa percaya, banyak paham. Tapi tetap tak didono kita sih. Meskipun aku rakyatnya harus minta korup, bisa mulang kita pokok ya rata kok. Tapi cara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Ini sama enaknya. Paham ya? Soalnya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi yang mati ini ratu itu kan ya ratu itu tugas. Mungkin umur suwi-suwi lorong. Jangan mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat dungo. Dia ya tahu, keliru dungo ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim, ya Allah, kalau kepengen umur panjang. Nggak pengiran lagi jawab. Nggak kenapa? Nabi Ibrahim umur panjang, pengiran lagi jawab. Suatu saat dia ditamu yang tua. Untungnya Wesrono tua, nuno. Disukai korma, benar apa? Anggur tulis lapon semateng nih. Tiap dipangan meler sebuah menit. Lagi itu ampun Gusti waktu bukan boten tidur. Dene water meler. Jadi pengen ora dijawab. Ono waktu wong tua. Ora ono dene mangan apa? Anggur ana aire. Lalu berdepangan meler sebuah meler. Aduh ya Allah tidur. Itu akhirnya alami mau terjadi. Saya kepentuan barang gue apa? Santri ratuwe butuh bosen rumah, butuh sudut. Anak bosen lu. Alami ya rauh sandu mau panjang itu. Sesuai dungo ya. Jadi kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja kore. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu.
ini maka nanti hayat khairan li, wa tawafani maka nanti wafat khairan li. Dan Nabi kan ada, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik, matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang nggak sih urusan kebenaran itu gampang. Malah ngajari pangeran, kepengen umur nopo, kepengen nak mangan malar. Nah, gitu. Terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dirinya sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipanjang karena membunuh orang. Itu bisa gugur karena sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terjadi warung wapi hukum. Ya sudah, kalau Rasulullah jangan dipotong kok gampang. Orang itu, seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jangan kita ngomong, kita sumpah, kita ngomong. Nabi cerita, walakin tak aku tidak kumpul menjadi korbannya. Ya Rasulullah itu maksudnya itu Allah berbuat tak akhir ya. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ajrun ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika tasfiqum min rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sama ngerti sebetulnya Rasulullah siapa zaman hukum itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Beli Al-Fatihah. Masih jawab berkelanjutan. Orang datang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hamdan al-majid. Ya bagi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna ritana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa ayatika wa ilmul kitab wal hikmata wal hikmah kan kelas. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in qadir. Allahumma shalli ala syafi'i qalbika wa habibika rasulaka Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa nabiyyika Musa wa safika Isa bin Abdullah wa kitabika wa shalli alaihi wa ala al-anbiya wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfir lana liman taqala bihi min al-mu'minina Rabbi sirli wa liwalidayya liman taqala bihi min al-mu'minina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين الفاتحة